Hai, saya Iman Prihandono, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya. Saya mengajar hukum internasional. Video klip ini akan terdiri dari beberapa seri yang berisi tentang materi-materi pada perkuliahan hukum internasional. Video klip ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa mengulang kembali materi yang sudah diberikan oleh dosen di dalam kelas. Selain untuk mahasiswa, video ini juga mungkin akan dapat membantu masyarakat umum atau siapapun yang punya ketertarikan dengan hukum internasional. Tapi sebelum saya masuk kepada materi hukum internasional, dalam seri-seri berikutnya, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai bagaimana hukum internasional telah berjalan dan dijalankan oleh Indonesia sebagai negara sampai dengan saat ini. Dalam seri-seri berikutnya, saya akan juga memberikan topik-topik khusus sesuai dengan lingkup materi hukum internasional yang telah berkembang bahkan pada saat ini, misalnya bersangkutan dengan subjek-subjek hukum internasional yang baru. Sebelum ke sana, saya akan kembali pada bagaimana hukum internasional sudah bukan lagi merupakan hal yang baru bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah banyak berpartisipasi, bahkan mendorong perkembangan hukum internasional itu sendiri. Sejak zaman kolonial, hukum internasional telah bersinggungan dengan kawasan Nusantara, seperti misalnya pembagian laut oleh negara-negara Eropa dalam upaya memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Setelah itu, kita mengenal Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mempunyai arti yang penting karena di sana melahirkan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Setelah Sumpah Pemuda, kita mendeklarasikan kemerdekaan melalui proklamasi. Nah, proklamasi mempunyai arti penting yang melahirkan Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling penting dan statusnya merupakan yang paling tinggi. Di tahun 45 kita mendeklarasikan proklamasi, itu berarti Indonesia berada duduk setara sama tinggi dengan negara-negara lain di dunia. Ini dibuktikan dengan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, beberapa negara lain di dunia memberikan pengakuannya kepada Indonesia. Demikian juga setelah Indonesia melakukan proklamasi, keberadaan Indonesia sebagai negara tidak mulus begitu saja. Pemerintah kolonial Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia melakukan beberapa cara. Di antaranya kita mengenal ada Clash 1 dan Clash 2 antara Tentara Nasional Indonesia dengan pasukan sekutu. Bahkan ibu kota negara Indonesia beberapa kali dipindahkan, yaitu di Yogyakarta dan di Bukit Tinggi. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia saat itu masih ada. Nah, salah satu unsur negara dalam hukum internasional adalah adanya pemerintahan. Setelah itu, kita juga mengenal adanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda merupakan terobosan hukum dalam hukum internasional karena melahirkan konsep baru, yaitu negara kepulauan. Bahkan, konsep ini sudah dideklarasikan oleh Pak Juanda jauh sebelum United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 disepakati dan dilahirkan. Di era modern ini, Indonesia telah banyak berpartisipasi dalam perkembangan hukum internasional. Misalnya, Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia dan telah dipercaya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 4 kali, yaitu di tahun 73, 95, 2007, dan terakhirnya ini di tahun 2019. Selain itu, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Selain tergabung dalam pasukan perdamaian, Indonesia juga telah ikut dalam berbagai organisasi internasional. Selain tadi PBB,
dan regional, yaitu ASEAN. Indonesia aktif baik sebagai ketua di ASEAN maupun tergabung dalam komite-komite di beberapa organisasi internasional lainnya. Selain itu, Indonesia juga telah ikut dalam perjanjian internasional, baik itu multilateral, bilateral, maupun regional. Perjanjian internasional ini bisa dalam lingkup sosial, budaya, pendidikan, perdagangan, maupun perbatasan. Sampai dengan saat ini, berdasarkan catatan Treaty Room dari Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah terikat dalam setidaknya 5.920 perjanjian internasional. Tentu ini merupakan angka yang besar bila dihitung sejak tahun 1945, sejak kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa internasional, Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif. Baik itu Indonesia terlibat di dalamnya sebagai pihak, maupun Indonesia turut membantu penyelesaian sengketa beberapa negara. Misalnya, Indonesia juga ikut aktif dalam membantu penyelesaian sengketa di Filipina Selatan. Sebagai negara yang terlibat dalam perjanjian internasional, di mana perjanjian itu menyediakan penyelesaian sengketa, Indonesia juga menggunakan penyelesaian sengketa yang tersedia. Di ICJ misalnya, International Court of Justice, yang didirikan berdasarkan UN Charter, Indonesia telah menggunakan mekanisme ini dalam kasus penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan Ligitan dengan Malaysia. Dalam sengketa perdagangan juga demikian. Sebagai anggota WTO, World Trade Organization, Indonesia sudah menggunakan Dispute Settlement Body, panel dan appellate body dalam WTO sebagai para pihak. Contohnya, Indonesia sudah menjadi komplainan dalam 11 kasus, menjadi responden dalam 14 kasus, dan menjadi pihak ketiga dalam 38 kasus. Tentunya dalam beberapa kasus Indonesia ditemukan telah melanggar perjanjian WTO. Dalam beberapa kasus juga Indonesia memenangkan beberapa sengketa yang berdasarkan perjanjian perdagangan internasional. Itu tadi adalah gambaran bagaimana Indonesia sebenarnya sudah terlibat secara aktif dalam perkembangan hukum internasional sejak awal Indonesia lahir, kemerdekaan 1945, bahkan sebelum itu, sampai dengan sekarang ini, waktu video klip ini dibuat. Latar belakang itu menunjukkan bahwa hukum internasional bagi Indonesia sebagai negara di kawasan regional ASEAN sudah tidak dapat dihindari lagi. Hukum internasional memegang peranan penting, baik itu dalam hubungan negara Indonesia dengan negara lain, maupun mempengaruhi perkembangan hukum nasional, misalnya hukum hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran mengenai materi yang akan diberikan dalam video klip seri-seri berikutnya. Setidaknya ada 8 materi yang akan tersedia dalam video klip setelah ini. Materi yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini akan berisi tentang pengertian, istilah, dan bentuk perwujudan hukum internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sejarah, masyarakat internasional, dasar-dasar mengikat hukum internasional, dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Tentu akan ada beberapa permasalahan dalam penerapan hukum internasional ke dalam hukum internasional. Selanjutnya akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum internasional. Pada video klip berikutnya, ini akan dimulai dengan pengertian apa itu sumber hukum internasional dan jenis-jenis sumber dari hukum internasional. Misalnya dimulai dengan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional,
prinsip-prinsip hukum umum, dan sumber-sumber tambahan. Semua sumber-sumber hukum internasional ini berperan aktif dalam perkembangan hukum internasional dan bagaimana negara-negara seharusnya berpatokan dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Pada video klip berikutnya akan diberikan pembahasan mengenai subjek hukum internasional, dimulai dengan pengertian apa itu subjek hukum internasional dan jenis-jenis subjek hukum internasional dalam perkembangannya sampai dengan saat ini. Tentu, yang pertama akan dibahas dalam subjek hukum internasional ini adalah negara, karena negara adalah subjek hukum internasional yang pertama dan sampai saat ini yang utama, karena dia berperan aktif dalam pembentukan hukum internasional lebih daripada subjek hukum lainnya. Subjek hukum lainnya diantaranya adalah organisasi internasional, individu, Vatikan, Palang Merah Internasional, dan belligerent. Selanjutnya akan juga dibahas sedikit mengenai perkembangan subjek hukum internasional yang dimungkinkan. Misalnya, apakah multinational corporation dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional? Pada video klip berikutnya akan dibahas mengenai kedaulatan negara. Bagaimana kedaulatan mempengaruhi hidup sebuah negara dan bagaimana kedaulatan dapat mempengaruhi hubungan antar negara dalam sistem hukum internasional. Yang pertama dalam kedaulatan yang akan dibahas yaitu kedaulatan wilayah. Kedaulatan wilayah ini meliputi kedaulatan darat, laut, dan udara. Selanjutnya juga akan dibahas bagaimana kedaulatan wilayah dapat diperoleh oleh negara. Misalnya, yang dalam perkembangannya, kedaulatan seperti okupasi itu dapat terjadi di masa lalu, tapi di masa sekarang, okupasi mungkin tidak dimungkinkan lagi. Pada materi berikutnya akan dibahas mengenai yurisdiksi. Yurisdiksi adalah isu yang penting dalam hukum internasional karena ini menyangkut bagaimana negara dapat menjalankan hukumnya di wilayahnya atau di wilayah negara lain apabila diperlukan. Ada beberapa prinsip dalam yurisdiksi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip teritorial, prinsip personal, prinsip perlindungan, yurisdiksi dengan prinsip universal, dan yurisdiksi pada kewilayahan tertentu, misalnya wilayah laut dan wilayah udara. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengakuan. Nah, pengakuan seperti yang disinggung di awal sebelumnya, bagaimana waktu tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beberapa negara seperti Mesir itu memberikan pengakuannya, maka pengakuan akan dibahas dalam topik ini, yaitu pengakuan mengenai negara baru, pemerintahan baru, dan pengakuan terhadap belligerency. Setelah pengakuan, kita akan membahas mengenai tanggung jawab negara atau state responsibility, yaitu dimulai dengan pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan state responsibility? Kapan state responsibility itu lahir? Bagaimana state responsibility berbeda dalam konsep hukum internasional dan dalam konsep hukum nasional? Apa saja macam-macam state responsibility bisa bila dikaitkan dengan kegiatan negara yang berkaitan dengan kegiatan publik ataupun kegiatan privat? Apakah state responsibility ini berkaitan dengan kesalahan atau tidak perlu kesalahan? Dimulai dengan kesalahan atau tidak perlu dimulai dengan adanya kesalahan negara? Ini semua akan dibahas dalam topik tanggung jawab negara. Setelah itu dilanjutkan dengan suksesi. Suksesi ini penting karena menyangkut lahirnya negara baru atau hilangnya negara karena lahirnya negara baru. Dan bagaimana tanggung jawab negara baru terhadap kewajiban-kewajiban negara lamanya. Suksesi lahirnya negara baru atau bergantinya nama sebuah negara merupakan kejadian yang lumrah, yang lazim dalam hukum internasional maupun dalam hubungan internasional,
Itu kenapa materi suksesi penting untuk diberikan dalam program S1. Dan yang terakhir adalah mengenai penyelesaian sengketa internasional. Dalam sebuah sistem hukum di mana terdapat hukum material yang mengatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban, hak dan kewajiban subjek hukumnya, maka mekanisme penyelesaian tidak mungkin untuk dihindari. Hubungan hukum antara subjek hukum internasional pun demikian. Di antara subjek hukum itu akan terdapat perbedaan mengenai hak dan kewajiban misalnya. Atau dalam perdagangan internasional juga akan timbul permasalahan di mana ketika sebuah negara tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdagangan, misalnya dengan menaikkan tarif. Penyelesaian sengketa internasional menjadi topik yang terakhir yang akan disediakan dalam video klip berseri ini. Dimulai dengan pengertiannya, tentunya, apa itu sengketa internasional? Apakah sengketa internasional dapat melibatkan yang bukan subjek internasional, subjek hukum internasional, atau sengketa internasional itu hanya melibatkan subjek hukum internasional? Yang kedua, akan dibahas mengenai jenis-jenis sengketa. Bagaimana sengketa itu timbul dan jenis-jenis penyelesaiannya. Karena setiap jenis sengketa tentu akan menggunakan mekanisme atau jenis penyelesaian yang berbeda juga. Penyelesaian sengketa juga akan dibahas berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara politik maupun penyelesaian sengketa secara hukum. Ada banyak metode penyelesaian sengketa secara politis, misalnya melalui negosiasi, mediasi, dan pencarian fakta. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara hukum bisa melalui pengadilan. Ke semua topik ini selanjutnya akan dibahas satu persatu dalam seri berikutnya. Mudah-mudahan di seri-seri berikutnya Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi dan pelajaran yang bermanfaat. Terima kasih.